alami, tidak ada sikap canggung satu sama lain, dan tidak diawali dengan perkenalan. Mungkin karena mereka memang sudah saling mengenal lebih dari 40 tahun silam dan sering mengadakan reuni bersama, hingga suasana pertemuan mereka benar-benar pecah, penuh keakraban. Video ini bukan hanya menunjukkan suasana reuni yang sebenarnya. Di latar belakang panggung, kita bisa membaca, reuni Fakultas Kehutanan UGM alumni tahun 1985, masa yang sama yang diakui Joko Widodo sebagai tahun kelulusan. Belum diketahui pasti, kenapa kelompok Jokowi tidak nampak. Ya, mereka yang pernah mengadakan reuni di Sleman tahun 2022, satu pun tidak ada yang kelihatan hadir. Dan inilah salah satu keanehan reuni ala Joko Widodo dan kawan-kawan. Walau mempunyai status sebagai orang nomor satu di Indonesia, nampaknya Jokowi tidak punya kemampuan mengumpulkan semua teman seangkatan untuk mengadakan reuni secara ramai-ramai. Begitu juga dengan teman-temannya. Teman seangkatan Jokowi seharusnya bangga bahwa di antara teman mereka ada yang menduduki posisi yang sangat terhormat di sebuah negeri berpenduduk lebih dari 280 juta. Apakah mereka tidak mempunyai kerinduan berbagai kepada dunia bahwa mereka dulu adalah bagian dari seorang mahasiswa yang sekarang menduduki jabatan sebagai presiden? Pak Hary Mulyono itu dulu adalah Ketua Komite SD 15 Mangkubumen Lor. Sedangkan Anda itu Ketua Komite SD 16 Mangkubumen Kidul, bersebelahan dempet ya sekolahnya. Saya adalah Sekretaris Komite SD 15. Satu sekolahan dengan Pak Hary Mulyono almarhum. Nah, saya kenal dengan beliau itu deket ya Pak ya. Sering gojek, guyonan, dan sebagainya. Jadi saya tahu bahwa Pak Hary Mulyono waktu itu Anda belum jadi apa-apa, belum jadi wali kota, masih pengusaha mebel. Itu Pak Hary cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi waktu itu karena tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, belum jadi apa-apa, saya masih wartawan, saya kepala biro bukan GM, General Manager Radar Solo Jawa Pos. Ya. Pak Hary cerita bahwa Anda adalah teman kuliahnya. Lalu Pak Hary sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan, mau nggak dengan adik saya? Pak Hary mau, menikahlah dengan Hidayatilah. Waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM. Nah, yang sekarang dengan berbagai cara Anda jelaskan. Berbagai cara itu ya cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu rektornya bahkan Bu Ova Amelia itu profesor itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada catatannya. Nah, tapi Pak Rismon itu dia doktor Pak, dia doktor, mantan dosen dan punya keahlian di bidang IT. Memang dunianya itu bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa ijazah Anda itu palsu. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi, Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat. Kecuali oleh para cebong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu sampai akan tanggal 16 Maret akan datang ke rumah Anda untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi. Karena apa? Karena sampai sekarang ijazah asli itu nggak pernah ditunjukkan. Inilah persoalannya. Padahal dengan menunjukkan ijazah asli itu semua selesai.
Presidennya bukan orang Jawa aja, yang kaya bukan orang Jawa aja. Orang-orang lain Sulawesi bisa, NTT bisa, Papua bisa. Ini udah dekat ini aksesnya. Nggak perlu lagi ke Jakarta. Jakarta biarkanlah jadi kota bisnis itu. Yang udah ada di sana. Tetapi pusat pemerintahan ditarik ke IKN itu adalah tujuannya untuk pemerataan, makanya disebut dengan Indonesia sentris, supaya pemerintahannya kemana-mana dekat. Jakarta ke Papua itu bisa 8-9 jam itu naik pesawat biasa itu. Dari Sabang sampai Merauke itu bisa 12-14 jam. Ini kan sangat luas Indonesia ini. Disitulah cita-cita dari presiden pertama sampai terakhir itu membangun. Ya, ini dipahami nih. Kalau kalian nggak percaya, kalian boleh googling. Investor asing yang berinvestasi di IKN. Sekarang kamu ketik. Supaya narasimu itu tidak bingung. Tujuan dari IKN itu apa? Bukan untuk Jokowi. Dia hanya pelaksana yang mengeksekusi. Masa dibilang IKN nanti akan jadi karyanya Jokowi? Ya enggak lah. Duit negara. Semuanya negara. Atas nama negara juga. Siapa yang bilang IKN atas nama Jokowi? Ini kan buat alasan supaya mereka itu bersekongkol untuk sama-sama menggagalkan IKN ini, cita-cita bangsa. Cita-cita Republik ini untuk membangun Indonesia sentris, bukan kemauan individu. Karena setiap negara ingin memindahkan ibu kota itu gagal terus. Soeharto mau mindahin ke Jonggol, gagal. Kemudian ke SBY mau mindahin lagi, gagal lagi. Pak Jokowi, alhamdulillah bisa, ini tinggal dilanjutkan. Ini program jangka panjang milik bangsa dan negara, bukan punya Jokowi. Ini kan narasi sesat. Ini legasinya akan tersematkan untuk Jokowi, enggak. Ini punya bangsa dan negara, bukan punya Jokowi. Gimana ceritanya IKN segitu besar pakai duit Jokowi? Emang sekaya apa dia? Ya, dipahami di situ. Dibaca lagi tuh. Sebelum kau bernarasi biar nggak bingung. Ini Komal Gali Kubur akan diuji setiap narasimu. Jadi nggak bisa kamu ngomong satu lompat lagi ke yang lain, lompat lagi yang lain. Harus dipertanggungjawabkan narasimu, bener nggak? Bisa nggak ini dipertanggungjawabkan? Ya, Ahmad, Ahmad siap. Mamang, kamu udah Siap, baca siap. belum? Sudah. Dari Oke. narasimu tadi, makanya saya bilang kamu orang bingung, wajar nggak? Boleh aja. Tapi Kok saya mau boleh-boleh sampaikan aja? begini, Host. Ini fakta kok boleh-boleh aja. Siap, Host. Siap, Iya, Host. ini saya jelaskan fakta ke kamu. Karena Oke, Komal siap. Gali Kubur ini Komal netral, independen, dan demokratis. Kalau tidak sesuai fakta, ya kita bantah. Kalau faktamu yang benar, kita akan benarkan. Ya, betul. Jadi, Host, ini faktanya bahwa yang pertama tidak pernah dikampanyekan pada tahun 2019, tapi muncul IKN. Nah, IKN kan dari zaman Bung Karno. Tadi saya Ya, udah bilang. kalau demikian tidak pernah muncul di dalam kampanye, tidak dalam bentuk program, tapi tiba-tiba muncul. Ya nggak Itu perlu yang- dikampanyekan karena itu amanah
dari negara. Woi, Lalu kemudian ini loh ada uang amanah digunakan negara dana. buat bikin IKN. Ini amanah negara, jadi setiap presiden bertanggung jawab. Ini bukan Host. programnya Oke, presiden. siap, host. Siap. Ini Yang amanah kedua, negara, bangsa Yang dan kedua, host, negara. yang kedua, host, dana yang APBN itu untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pendidikan, untuk kesejahteraan Ada nggak yang dipotong? digunakan untuk itu. Ada nggak yang dipotong? Tidak dipotong sih. Nah, Hanya saja Kamu tahu akibatnya dari penggunaan itu, anggaran IKN dari mana? akibatnya berapa persen? itu host harus pinjam lagi dan sekarang Prabowo harus membayar 800 triliun hanya untuk bunga saja. 800 triliun di mana? 800 triliun itu 800 triliun itu harus dibayar oleh, artinya begini host. 800 triliun di mana? Coba jelaskan. Kamu paham Jadi- nggak tentang utang negara? Coba. Iya, host jangan sampai pura-pura menutup telinga gitu. Dan Menutup pura-pura apa? tidak Saya membaca dengar gitu. dari tadi. Menutup telinga. Jadi gini host, jadi akibat dari itu kenaikan APBN 3.000 lebihan dari Pak SBY hanya 2.000-an lebih, tapi untuk pembayaran Ahmad ini orang bingung, Ahmad ini orang bingung. pembayaran oke Dulu, siap. biarkan dulu. Biarkan. Untuk pembayaran utang saja itu melebihi dari dana yang digunakan oleh SBY untuk kepentingan masyarakat. Jadi itu artinya bahwa walaupun APBN naik, tetapi Iya, kamu paham utang negara nggak? Konsepnya kayak gimana? Emang utang negara disamain kayak